Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya William Hilmi Susatyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan energi angin sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin, atau dengan menggunakan alat yang biasa disebut juga sebagai turbin angin atau wind turbine. Oke, sebelumnya saya akan bahas terlebih dahulu mengenai konsep mengenai angin itu sendiri. Nah, sebenarnya angin itu apa sih? Nah, proses terbentuknya angin itu tidak terlepas dari proses yang ada di alam semesta kita sendiri, yaitu proses ketika matahari menyinari matahari selaku bintang dalam tata surya kita menyinari bumi, kemudian cahayanya bumi kan mengalami pemanasan. Nah, kemudian terjadi proses difusi ya. Jadi kan proses pemanasan itu kan di setiap tempat di bumi kan tidak merata. Nah, dalam prosesnya itu terjadi proses difusi. Jadi panasnya itu berusaha untuk merata ke segala tempat. Nah, proses perpindahan panas itu kemudian dikenal juga sebagai angin. Nah, jadi itu ya proses mengenai angin. Nah, kecenderungan angin itu adalah berpindah dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Kemudian di sini juga berlaku juga hukum yang menyatakan bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan tekanan berbanding terbalik dengan suhu. Jadi apabila tekanan itu tinggi, maka suhunya cenderung akan rendah. Sebaliknya, apabila tekanannya rendah, maka suhunya cenderung akan tinggi. Nah, dalam prosesnya ada dua ilmuwan yang meneliti secara serius mengenai angin ini, yaitu seorang ilmuwan bernama Baies Ballot. Beliau merumuskan bahwa apabila kita berada di kutub utara dan kita membelakangi arah angin, jadi beliau merumuskan bahwa apabila kita berada di kutub utara, kemudian kita membelakangi arah angin, posisi tekanan dari tempat yang berada di sebelah kiri kita tuh tekanannya rendah. Sebaliknya, tekanan yang berada di sebelah kanan posisi kita tuh tekanannya cenderung tinggi, seperti itu. Hal sebaliknya berlaku juga kalau misalnya kita berada di kutub selatan, kebalikan yang di kutub utara, tekanan kita yang di sebelah kiri cenderung akan tinggi, sebaliknya yang di kanan cenderung akan rendah, seperti itu. Kemudian ada juga ilmuwan bernama Gaspard Coriolis. Jadi ini dalam perkembangannya berhasil merumuskan penemuan yang pemahaman yang sangat penting mengenai konsep angin itu sendiri. Jadi beliau merumuskan bahwa di kutub utara tuh arah angin itu cenderung berlawanan arah jarum jam. Sebaliknya, di kutub selatan arah angin cenderung searah jarum jam. Nah, itu adalah penemuan mengenai konsep angin itu sendiri. Kemudian untuk aplikasi energi bayu atau angin sendiri itu pertama pada abad ke-9 ya. Pada abad ke-9, jadi menurut naskah Arab kuno itu menjelaskan mengenai dibangunnya kincir angin di, kalau tidak salah, perbatasan antara Iran dan Afghanistan. Nah, tentu saja fungsi kincir angin pada saat itu sebatas untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk bercocok tanam, seperti untuk irigasi dan juga untuk panen ya, seperti itu. Di Cina juga kalau tidak salah pada saat itu juga ada penemuan juga ada catatan mengenai pembangunan kincir angin. Nah, kemudian dalam perkembangannya seiring dengan penemuan listrik, penemuan bola lampu, kegunaan kincir angin tersebut berevolusi untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut, hingga pada tahun 1730 ditemukan konsep kincir angin modern dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Denmark yang bernama Lacour. Setelah konsep kincir angin modern tersebut dikemukakan oleh Lacour, penelitian jumlah kincir angin modern yang dibangun semakin meningkat, hingga pada tahun 2016, sekitar 5 tahun yang lalu,
tercatat terdapat sekitar 314.000 kincir angin yang terdapat di seluruh dunia. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kenapa harus kincir angin yang diteliti. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dan manfaat energi angin dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum menurut saya ada 3. Yang pertama itu untuk sebagai sumber energi listrik ya. Sumber energi listrik ini bisa untuk untuk lampu ya. Yang jelas lampu, kemudian juga bisa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor ya, seiring dengan regulasi pemerintah mengenai mobil listrik yang semakin meluas seperti itu. Kemudian listrik juga berguna untuk untuk gadget, untuk smartphone sebagai sumber daya smartphone begitu ya, apalagi di masa sekarang ini di mana kita berinteraksi mayoritas menggunakan internet, maka kebutuhan listrik itu juga semakin meningkat juga. Kemudian juga listrik juga bermanfaat sebagai suplementer sumber daya tak terbarukan seperti batu bara, minyak bumi dan lain-lain ya, karena juga selain proses regenerasi energinya juga lambat ya, memakan waktu jutaan tahun bagi fosil itu, juga keberadaan energi tak terbarukan tersebut juga berpotensi merusak lingkungan ya. Kemudian kegunaan energi angin yang terakhir itu, kegunaan kincir angin modern yang terakhir itu juga berfungsi untuk bisa dijadikan tempat wisata ya, yang pada akhirnya bisa menambah devisa negara, dan juga kemudian juga untuk irigasi dan kebutuhan pertanian ya, terutama di daerah-daerah agraris seperti itu. Kemudian relevansi manfaat dengan kondisi negara kita ya. Jadi secara umum ada 3. Yang pertama itu kan adalah bahwa banyak daerah-daerah di Indonesia yang masih belum terjamah listrik ya. Dengan adanya kincir angin khususnya di wilayah-wilayah pelosok, diharapkan suplai listrik dapat menjangkau daerah-daerah di Indonesia yang selama ini belum terjamah listrik. Terus kemudian yang kedua, latar belakang yang lain itu adalah di Indonesia ini terletak di garis khatulistiwa kan, garis khatulistiwa. Nah, secara pada dasarnya, secara teori, kecepatan angin di daerah khatulistiwa itu lebih cepat dibandingkan kecepatan angin di daerah yang bukan khatulistiwa ya. Jadi diharapkan efektivitas penyerapan kincir angin ini dengan berada di Indonesia lebih tinggi ya dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti Eropa atau Amerika, karena bukan daerah khatulistiwa. Dan yang terakhir juga didukung dengan keberadaan angin yang terjamin sepanjang tahun. Kenapa bisa begitu? Karena di Indonesia sendiri terdapat banyak jenis angin. Seperti contohnya saya akan sebutkan salah 2-nya, yaitu angin muson barat dan angin muson timur ya. Jadi angin muson barat itu yang dari Indonesia kemudian mengalir ke Australia begitu. Nah, pada periode itu kan periode tersebut berlangsung dari Oktober sampai bulan Maret atau November sampai bulan Maret. Sedangkan angin muson timur itu yang membawa uap panas seperti itu, yang mengakibatkan musim kemarau di Indonesia dari bulan April sampai bulan Oktober. Jadi bisa disimpulkan bahwa keberadaan angin dari dua konsep angin itu sendiri saja sudah setahun itu sudah dalam setahun sudah ada 2 angin yang melintasi Indonesia seperti itu. Nah, kemudian untuk posisi di mana keberadaan potensi kincir angin ini bisa dioptimalisasi berdasarkan penelusuran saya itu, setidaknya terdapat sejumlah daerah yang bisa digunakan sebagai tempat kincir angin ya. Sejauh ini yang ada di Indonesia kan yang berada di daerah Sidrap ya, PLTB Sidrap. Selain itu juga potensi angin juga cukup besar di daerah seperti pantai selatan Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut sejalan dengan
teori yang mengatakan bahwa angin itu bergerak dari yang tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah ya. Karena kalau kita lihat daerah-daerah seperti pantai selatan Jawa itu kan daerah dengan elevasi tinggi ya. Elevasi tinggi di mana jarak antara laut dengan gunung itu tidak terlalu jauh seperti itu. Kemudian saya juga mau menambahkan juga tadi belum sempat dibahas mengenai faktor-faktor yang menentukan kecepatan angin ya. Yang pertama itu ada gradien barometris. Jadi gradien barometris itu seperti yang saya bahas tadi, jarak antara dataran rendah atau jarak laut ke pegunungan. Apabila jaraknya semakin gradien barometris semakin tinggi, yang artinya jarak antara lautan dan pegunungan atau dataran tinggi itu semakin kecil, maka kecepatan angin juga semakin besar. Kemudian ada juga lokasinya perlu dilihat seperti tadi contohnya, letaknya apakah di garis khatulistiwa atau bukan. Kemudian yang terakhir adalah waktu. Jadi ada kecenderungan bahwa angin itu kecepatannya semakin tinggi pada saat siang hari, tapi pada malam hari cenderung lebih lambat. Kemudian tidak dipungkiri juga keberadaan kincir angin itu terdapat sejumlah kekurangan. Salah satunya yaitu karena karena posisinya yang berada dalam ketinggian sekian meter di atas permukaan tanah itu berpotensi mengancam habitat hewan-hewan yang berada atau terbang seperti itu, seperti contohnya mengancam habitat burung seperti itu. Samping itu, kekurangan kincir angin yang lainnya itu terdapat pada efektivitasnya. Jadi memang efektivitas kincir angin itu cenderung lebih rendah dibanding efektivitas pembangkit listrik tenaga lain seperti pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik tenaga biomasa, seperti itu. Nah, kemudian aplikasi dan mekanismenya, saya sudah membuat prototipe dari kincir angin ya. Mungkin sederhana karena bahan-bahan yang ada di rumah juga sangat terbatas seperti itu. Ini yaitu contoh prototipe kincir angin ya. Saya sudah membuat 2 untuk ilustrasi. Kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Jadi secara umum itu di dalam kincir angin ini terdapat 6 bagian. Ini akan saya jelaskan ya. Yang pertama itu yaitu anemometer. Anemometer itu fungsinya apa? Fungsinya anemometer itu untuk mengukur kecepatan angin. Jadi biasanya posisi anemometer itu terpisah dari kincir angin itu sendiri. Nah, kemudian ada juga windsock ya. Windsock itu sama seperti anemometer, cuma kalau windsock ini selain untuk bisa mengukur kecepatan angin, dia juga bisa mendeteksi arah angin, jadi arahnya kemana seperti itu. Terus kemudian ada controller. Jadi fungsinya controller ini ya untuk mengontrol kincir angin, apakah kincir angin tersebut sebaiknya dinyalakan atau dihidupkan. Pada saat kecepatan angin tidak terlalu kencang seperti pada malam hari, kita bisa mematikan kincir angin, dan juga bisa menyalakan kincir angin pada saat siang hari seperti itu. Nah, letaknya kontrol itu biasanya ada di balik kincir angin ya, seperti ini. Ini ada di balik kincir angin. Nah, terus ada generator. Generator itu sama letaknya juga biasanya di sini. Jadi biasanya angin itu meniup bagian sini, kemudian saya menjelaskan fungsinya dari generator itu sendiri ya. Jadi generator itu fungsinya pada dasarnya mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Jadi nanti gerakan yang ini kan bagian ini merupakan bagian rotor atau blade ya, yang apabila ada angin maka bisa berputar. Nah, perputaran rotor atau blade ini nanti bisa kecepatan angin yang melalui ini gerakan rotor ini kemudian diteruskan ke generator. Nah, sebelum ke generator itu melewati gearbox terlebih dahulu, kemudian diteruskan ke generator. Dari generator diubah ke listrik, lalu setelah diubah menjadi energi listrik, kemudian bisa disalurkan ke gardu listrik, atau kemudian disalurkan ke masyarakat seperti itu. Kemudian ada nacelle. Nacelle itu semacam tempat untuk tempat di mana di dalamnya terdapat controller dan generator.
kemudian tower atau menaranya ini sendiri ya. Jadi semakin tinggi menara tuh kecenderungannya semakin besar tenaga yang didapat, karena semakin tinggi menara tuh semakin banyak energi yang bisa semakin tinggi kecepatan angin yang bisa diserap seperti itu, sehingga energinya semakin besar. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai mekanisme kerja dan bagian-bagian dari kincir angin ini sendiri ya. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.